di media televisi, YouTube, Instagram, punya medsos ya? Belum ya, pasti belum. Kalau kayu ini udah tahu sama Om. Nah, jadi saudara, tadi saya bilang saya ini boleh berdiri di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita masih dikasih hidup sama Tuhan sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Ya. Semua masih bernapas kan? Iya. Kamu nggak bernapas bernapas ya. Ya, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Nah, jadi saudara gini cerita. Saya ini adalah satu-satunya pasien kanker darah atau leukemia yang hidup dan sehat se-Indonesia di tahun 2022. Semua karena Tuhan Yesus. Ya, se-Indonesia di tahun 2022. Jadi saya sebenarnya sudah pernah meninggal, saudara. Wah, kok udah meninggal masih berdiri di sini? Siapa dong tuh? Ya, saya sudah pernah meninggal sebelumnya pada tanggal 5 September 2022 di ruang ICU RS Darmais. Tahu ya RS Darmais? Rumah Sakit Kanker Nasional. Nah, semua khususnya warga negara Indonesia yang terkena kanker itu kebanyakan dirawatnya di situ. Karena itu rumah sakit pusat kanker nasional, ya. Ini saya bukan promosi, saudara. Karena bukan saya pasien di situ. Saya pasien di situ ya. Nah, jadi singkat cerita seperti ini, saudara. Ini saya dikasih waktu sampai kapan? Besok pagi belum berapa? Bebas. Bebas ya? Bebas. Bebas. Siap sampai pagi? Oh, siap. Saya nggak siap. Oke. Ya, jadi waktu itu saya divonis sama dokter ya terkena kanker darah, tepatnya tanggal 8 Juli 2022. Jadi sudah 2 tahun ya? 2 tahun yang lalu. Nah, ini foto yang ini, foto nomor 1. Ya, itu foto nomor 1 itu waktu 4 tahun sebelum saya divonis kanker darah atau leukemia. Ya, saya tidak pernah terpikirkan sebelumnya akan diizinkan Tuhan, seizin Tuhan mengalami sakit penyakit kanker ini. Ya, kalau saudara tahu namanya sakit kanker, ya, pasti mengerikan kan, benar nggak? Ya kan? Kanker, tahu nggak kanker itu apa? Kanker, tahu nggak? Jadi, ya. Ya, kanker itu memang salah satu penyakit yang mematikan di seluruh dunia. Bahkan sampai sekarang obatnya belum ada, saudara. Ini kata dokter saya. Jadi kalau kemo itu hanya untuk menyetabilkan. Nah, jadi 4 tahun yang lalu sebelum saya divonis, ini saya masih bekerja waktu itu ya, 4 tahun yang lalu. Saya sebagai konsultan ISO, ya kalau mungkin tahu, International Standardization for Organization, yang artinya apa? Jangan buang sampah sembarangan. Enggak, bukan itu artinya. Ya, standar internasional perusahaan, jadi standar mutu lah, kayak gitu-gitu deh. Nah, ya dengan segala kondisi yang baik gitu kan, akhirnya kalau dengan seizin Tuhan saya mengalami sakit kanker darah, saudara. Nah, jadi gejalanya seperti ini. Karena saya hampir setiap hari itu saya memberikan edukasi ya, pendidikan pengajar bagi ini pasien-pasien kanker ataupun warga Indonesia yang belum terkena kanker. Jadi kadang hampir setiap hari itu telepon banyak masuk tuh dari daerah, bahkan seperti Jabodetabek. Itu saya kunjungan ke berbagai rumah sakit ya. Selain saya mendoakan mereka, saya juga memotivasi mereka, memberikan kekuatan dan pengharapan, percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan, jangan tanggung buat Tuhan Yesus. Ya. Colek dulu kanan kirinya, kamu keren banget hari ini. Nah, gitu dong. Oke, semua keren ya. Oke, kan saya udah bilang yang ketiga kali ya kan, untuk mengetahui sebenarnya saya sakit apa sih gitu kan, sakit apa. Dan ini hasilnya cukup lama. Nah, ketika saya mau melayani Tuhan di suatu gereja juga, boleh foto selanjutnya. Tiba-tiba kan saya lagi perjamuan kudus seperti itu ya. Jadi tim musik udah turun, jemaat lagi salam-salaman, tapi saya ngeliatnya kabur gitu, gitu. Gak ada siapa-siapa, di singer juga udah turun, saya sendiri. Kan di mimbar kayak gini, belum turun, baru mau turun gitu kan. Pakai masker oksigen itu juga sama. Tiba-tiba dengan sangat jelas, saya ulangi ya, dengan sangat jelas ya, di telinga saya yang udah kurang dengar ini, Tuhan Yesus bicara.
Saya sih tidak bisa lihat wajah Tuhan Yesus, tapi saya percaya Dia ada di sini. Saudara percaya nggak Tuhan Yesus ada di sini? Ya, ini saya dapat penglihatan. Ini malaikat lagi ngeliat kita semua. Ya, jadi waktu itu Tuhan Yesus mendengarkan suara seperti ini dengan jelas. Nanti boleh buka ayatnya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Sampai 3 kali. Ada kanan, kiri, ada bicara di ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Itu ada di Mazmur 37 ayat 5. Boleh buka. Mazmur 37 ayat 5. Di situ sudah. Divonis atau terkena kanker darah atau leukemia. Jadi 5 hari sebelumnya Tuhan Yesus sudah berpesan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Jadi memang saya harus pegang teguh itu firman Tuhan, kuat-kuat. Ya. Karena firman Tuhan itu ya dan amin dan pasti digenapi, saudara. Jadi Tuhan memberikan kekuatan buat saya itu dari ayat firman Tuhan itu. Akhirnya saya divonis tanggal 8 Juli. Jadi waktu saya divonis, ya, siapapun di sini, ya, setiap pasien yang saya temuin sakit kanker jenis apapun, kebanyakan mereka tuh nggak siap, termasuk saya waktu itu. Ya jujur lah, kaget lah, divonis kanker. Nggak mungkin kan orang divonis kanker langsung, "Ore, saya kanker," gitu kan? Nggak ada, gitu kan? Pasti lah shock gitu kan. Jadi saya tinggal hanya menghitung ya kematian saya. Bahkan dokter saya di Tangerang waktu itu bilang, ya, usia kamu hanya 3 bulan. Hanya 3 bulan, saudara. Terhitung dari tanggal 8 Juli 2022. Dan akhirnya saya meninggal tanggal 5 September 2022 jam setengah 3 pagi di ruang ICU dan MAIS. Jadi belum sampai 3 bulan saya meninggal. Akhirnya saya dibawa ke RS dan MAIS, dirujuk ya dari Tangerang, dirujuk karena tidak ada ahli onkologi di Tangerang. Diambil darah lagi untuk mempatenkan kalau istilah kedokterannya. Ternyata memang betul saya terkena kanker darah yang jenisnya itu CML, ya. Jadi kalau kanker darah ini sedikit pengetahuan aja, saya tidak akan share di sini karena panjang, saudara. Jadi kanker darah itu tidak ada stadium, ya. Kalau saudara tahu kanker itu biasanya ada stadium kan? 1, 2, 3, 4. Ini enggak, kanker darah tidak ada stadium, hanya ada 4 jenis besar: AML, ALL, CLL, CML. Saya terkena yang CML dan semuanya sama-sama berbahaya, saudara. Semuanya sama-sama berbahaya. Dan akhirnya setelah itu saya dirujuk ke RS dan MAIS, mulai masuk perawatan di bulan Agustus, akhir bulan Agustus waktu 2022. Ya. Dan ternyata darah saya itu hyperleukosit, saudara. Jadi kalau hyperleukosit itu leukositnya itu over, berlebih gitu, di atas manusia normal 5 kali dari manusia normal 580.000. Dan itu kalau jumlah segitu, saudara, itu udah dipastikan tuh tinggal menunggu waktu aja. Kanker darah, hyperleukosit, dan akhirnya saya juga terkena COVID. Masih COVID ya saat itu ya? Saya kena COVID tuh, saudara. Di sini ada yang kena COVID nggak? Ada ya, beberapa ya. Saya kena COVID. Jadi, wah, dokter udah gimana cara menanganinya gitu kan? Saya percaya kalaupun ini seizin Tuhan terjadi, Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Dia pegang kendali atas kehidupan saya, dan saya percaya Tuhan Yesus juga pegang kendali atas kehidupan saudara ini. Amin. Dan akhirnya saya dibawa masuk ke ruang IGD waktu itu ya, untuk perawatan lebih lanjut. Saya doa sama Tuhan, kalau memang ini saya harus dirawat di rumah sakit, saya minta 2 hal. Yang pertama, jangan bikin kepala saya pusing. Yang kedua, jangan bikin saya mual. Dan benar, Tuhan Yesus kabulin. Saya tidak ada mual, tidak ada pusing sedikit pun, ya makan seperti manusia normal biasanya. Ya kalau yang lain itu pakai sonde itu pakai cairan yang di hidung, masukin di hidung. Saya makan biasanya pakai oksigen aja. Boleh foto selanjutnya? Ya, saya dibawa masuk ke ruang IGD, instalasi gawat darurat. Boleh foto selanjutnya? Dibawa ke ruang IGD. Ya, waktu pas dimasukin ke sana itu pasien kanker itu udah jerit-jerit, saudara. Ya, karena ruangannya cukup besar, 2 kali ini lah ruang IGD. Ya, pasien kanker udah jerit, kan sakit banget. Saya dibawa masuk ke ruang IGD, ya. Dan di situ saya ditransfusi darah. Transfusi darah karena HB saya itu sudah ngedrop di 7,2 hemoglobin ya. Hemoglobin.
darah merah. Saya akhirnya dirawat di situ sambil dipus ya. Ternyata waktu pas saya di PCR saya terkena COVID dan dari ruang IGD kemudian saya dipindahkan ke ruang zona merah. Masuk ke ruang zona merah untuk masa peralihan menuju. Nah ini di ruang IGD ya, ini ruang IGD ya. Itu saya lagi di transfusi darah ya. Banyak yang bilang katanya saya mirip Pak Jokowi, benar nggak sih? Iya, saya juga baru sadar Pak Jokowi gitu kan. Nah tuh kurusnya kayak gitu, kurus banget ya, kurus banget. Nah, oke, foto selanjutnya, boleh, foto selanjutnya. Nah dari ruang IGD, ya, akhirnya saya dibawa masuk ke ruang ICU atau Intensive Care Unit, ya kan? Nah ketika saya dibawa, sebelum saya dibawa masuk ke ruang ICU, foto nomor 6, itu suster bilang sama saya, bukan, nah ini nomor 6. Suster bilang gini, kamu tahu nggak? Ya, jam 7 pagi itu saya dibilang, semua pasien yang keluar dari zona merah ini semuanya meninggal, hanya kamu yang hidup. Saya percaya semangat Tuhan Yesus. Amin. Semangat Tuhan Yesus. Ya pasti ada masuk rencana Tuhan. Ya, mungkin nggak ada masuk rencana Tuhan. Saya masuk ke ruang ICU kan, ya disuntik 10 kali, gitu kan, diinfus banyak lah obatnya macam-macam. Ini saya di ruang ICU, ini saya foto sendiri loh saudara. Saya foto sendiri. Gak boleh namanya handphone itu masuk ke dalam ruang ICU. Ya, di sini ada yang pernah dirawat di ruang ICU? Angkat tangan. Ada yang sudah pernah? Pernah? Ruang ICU di mana? RS mana? Hah? Jogja. Jogja. SUD. SUD. Ruang ICU. Boleh bawa handphone nggak? Boleh bawa handphone nggak? Nggak boleh kan? Nggak boleh foto kan? Apalagi video kan? Bilang hai guys, nggak boleh kan? Nggak boleh. Tapi saya boleh nih. Padahal dokter, suster tahu saya bawa handphone, saya nggak mau bawa handphone saya gitu. Bahkan sampai waktu pas di ruang ICU kan saya bawa charger handphone, itu sampai suster bantuin ngecas handphone saya. Mungkin dipikir dalam hati si suster gitu kan, biarin aja nih orang udah mau mati, biarin dengan handphone gitu kali kan. Tapi saya percaya melalui alat ini nama Tuhan Yesus dimuliakan di dunia. Amin. Jadi saya ada foto udah bersih dan pulih, itu semua karena Tuhan Yesus. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Mujizat masih ada. Kasih tahu kanan kiri yang mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Dan itu saya lihat bagi Tuhan Yesus sangat kita yang luar biasa. Dan akhirnya ketika saya mengalami kesakitan yang teramat sangat, ya tepatnya menuju di tanggal 5 September hari Senin 2022 jam 2:30 pagi itu sudah gemeteran saudara. Sambil disuntik morfin 24 jam gemeteran. Tiba-tiba saya bilang sama suster, tolong cabut aja morfin. Saya udah berserah nih sama Tuhan nih, karena udah benar-benar gak kuat, sakit banget saudara. Kata suster, apa itu obat untuk ini apa? Nilai rasa sakit kok makin tambah sakit gitu kan. Ya udah, saya berdoa berserah sama Tuhan. Saya doa gini, simpel doa, sederhana aja. Tuhan Yesus, kalau memang ini waktunya saya harus kembali kepadamu, saya kembali asalkan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Doanya itu saudara. Amin. Terus saya amin, langsung saya hilang. Terus ini yang saya lihat. Jadi tepat jam 2:30 pagi. Jadi itu ruang ICU itu gambarannya itu hanya dibatasi tembok kaca, pintu kaca, sliding atau pintu geser, ada passwordnya, ya, ada jam di situ, ada kamera, komputer, kedokteran semuanya. Ya seperti itu sudah pasang selang-selang itu kan di tubuh saya. Dan ketika jam 2:30 pagi, ya, itu dokter jalan nggak ada. Jadi memang ruangan monitor sebelahnya lagi itu kosong, hanya ada ini aja TV monitor. Nah, jadi saya udah nggak ada jam 2:30 pagi. Saat itu juga, detik itu juga, langsung saya dibawa sama Tuhan naik ke langit. Nah, banyak yang nanya, kamu lihat apa waktu pas dibawa naik sama Tuhan jam 2:30 pagi itu? Nah, jadi yang saya lihat itu cahaya putih yang sangat terang, ya, sangat terang saudara. Tapi cahaya putih ini tidak menyilaukan, ya, tidak menyakitkan, tidak panas. Yang ada suasananya itu lega, plong, damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah yang belum pernah saya alami sebelumnya. Itu kelegaan gitu, kelepasan itu yang saya alami di sana, di atas sana. Itu suasananya tuh enak banget saudara, ya.
Ya, saking enaknya sampai cicilan pun lunas, saudara. Ya kan? Nggak bercanda. Cicilan lunas. Karena saking enaknya gitu. Saya bertemu dengan kasih yang sempurna, kasih yang utuh, kasih yang penuh. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus saat ini. Hanya beberapa detik aja saya, tapi saya nggak bisa lihat wajah Tuhan gitu. Dan ketika itu akhirnya saya dibawa balik lagi sama Tuhan. Tepat jam 7 pagi, jadi saya udah nggak ada tuh 5 jam. 5 jam. Kalau bahasa ini adalah mati suri katanya. Jam 7 pagi, saya posisi duduk di atas tempat tidur di ruang ICU dan mais. Nah, jadi waktu pas saya bangun gitu, ini kain putih udah di sini nih, di sini. Jadi kan memang itu karena masih COVID, jadi pasien yang meninggal tuh nggak langsung dipindahin, saudara. Baru paginya, nah suster pagi-pagi datang kan, mau datang, datang ya. Saya udah duduk, saya berhasil ada yang turun gitu kan, ke kain gitu kan. Kaget susternya, ini susternya bukan dari kalangan kita. Paham ya maksudnya, bukan dari kalangan kita. Kaget ya. Dia lihat kan semua data terekam dong di komputer, nggak mungkin nggak ada di situ semua. Kok kamu masih ada? Dibilang gitu. Kok kamu masih ada? Berarti kan saya sudah tidak ada. Dan saya percaya itu semua karena Tuhan Yesus. Semua karena Tuhan Yesus yang mengasihi. Akhirnya dipanggil dong dokter jaga gitu kan, juga semua datanya. Nah, ini dokternya juga bukan dari kalangan kita. Ini udah saya. Kamu ini luar biasa. Ini kamu bisa bertahan, survive, hidup kembali, pulih. Ini semua karena mujizat dari Tuhan. Dibilang gitu, mujizat loh dari Tuhan. Jadi betul ya, Tuhan Yesus kita tidak pernah berubah. Sekarang dan selamanya mujizat Tuhan tetap ada dan nyata bagi kita yang percaya kepada Dia. Ya, seperti itu saudara. Dan akhirnya ketika dokter jaga datang tepat jam 10 pagi, ya 10 pagi. Dokter utama sudah datang ya di situ karena visiting pasien kan. Langsung saat itu juga tanggal 5 September 2022 itu diadakan telekonferensi. Telekonferensi itu maksudnya gini. Jadi ada di ruang monitor sebelah ya. Di dalam ruang ICU itu kan ada speaker. Speaker itu nyambung ke seluruh rumah sakit Damai. Speakernya di atas. Yang kedua, speaker kotak itu disambungkan ke seluruh rumah sakit milik pemerintah di Indonesia. Ya. Jadi dokter di ruang sana dia tanya kepada saya, kamu bisa jelaskan kepada kami semua, para dokter yang sudah ada di sini juga, para dokter yang sudah ada di sini dan dokter-dokter yang sudah tersambung di Indonesia, berarti kan disambungkan kan di kota-kota di Indonesia gitu kan. Kamu bisa jelaskan kepada kami, kamu ini pasien kanker darah di UPI yang nggak selamat, ya, terkena COVID juga, hepatitis COVID, dan kamu masih bisa bertahan dan hidup sampai saat ini. Kamu bisa jelaskan nggak kepada kami semua dokter tempat ini? Karena menurut hitungan medis ini nggak masuk akal, saudara. Karena pekerjaan Tuhan secara supranatural itu nggak masuk akal. Tapi itu menjadi nyata dan itu saya alami, saudara. Dalam hati saya, kapan lagi benar? Kapan lagi colek kanan kirinya? Kapan lagi? Ya kan? Saya memang suka orangnya agak jahil. Ya kan? Kapan lagi saya bersaksi ini kan ngelihat satu rumah sakit dan Mais, ngelik juga dengan rumah sakit di Indonesia, ya, ngelik langsung dengar semua suara saya. Dan di dalam rumah sakit itu nggak semuanya dari kalangan kita, betul ya, dari berbagai macam kalangan tuh, ya kan. Akhirnya dengan tegas, lugas dan terpercaya, loh, saya bilang kepada dokter semua nih di Indonesia, ya melalui itu kan baru dokter ada di situ, ada suster, ada saksi mata, juga. Dokter, suster, kalian tahu apa yang terjadi di tanggal 4 dan 5 September 2022? Kalian punya datanya semua. Kalau saya bisa pulih, sehat, sembuh dari kanker darah atau leukemia ini semua karena Tuhan Yesus Allah saya yang dahsyat. Satu Indonesia datang, ya kan?